Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kembali dalam pelajaran tafsir yang dimana mengenai Al-Quran sebagai penawar penyakit hati. Di pertemuan sebelumnya bahwa tidak ada di kolong langit manapun kitab seperti Al-Quran yang mengandung keterangan-keterangan dan ayat-ayat mengenai permasalahan seperti tauhid, sifat Allah, penetapan kebangkitan, nubuwah, juga membantah agama-agama yang batil dan pemikiran-pemikiran yang rusak. Dan juga Al-Quran adalah obat yang hakiki dari syubhat dan keraguan. Karenanya barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya pemahaman tersebut, ia akan melihat kebenaran dengan hatinya secara jelas sebagaimana ia melihat siang dan malam, kan jelas ya gitu. Ketika melihat siang dan malam, begitu pula kebenaran ya. Ketika Allah telah memberikan kepadanya pemahaman, itu semakin terang ya. Karena itu ilmu selain Al-Quran dari hasil karya tulis manusia dan pendapat-pendapat mereka adalah ilmu yang tidak dapat dipercaya, melainkan hanyalah pendapat dan taklid, ikut-ikutan ya itu. Seperti beo ya kalau taklid itu. Jadi diikut-ikuti gitu. Atau dugaan-dugaan yang salah yang tidak dapat menetapkan kebenaran sedikit pun juga. Karena ilmu itu ada ilmu dunia, ada ilmu din ya. Ya kalau ilmu dunia ya nggak masalah sih, seseorang mau belajar ilmu dunia. Tetapi ilmu dalam Al-Quran juga itu mencakup semua ilmu dunia pula ya. Tidak ada yang terlewat sedikit pun ya dari ilmu-ilmu dunia. Semuanya telah diterangkan dalam Al-Quran ya. Ada ilmu ya hasil karya tulis manusia. Ya di antaranya kan ilmu dunia, ada juga ilmu hasil karya tulis ya seperti dongeng juga ada. Kalau karya tulis manusia ya, karya tulis manusia itu seperti dongeng, ya, cerita-cerita, ya, cerita rakyat atau apa itu. Ya syair dan seterusnya. Nah kita lihat kalau seperti dongeng, cerita rakyat kayak gitu, itu nggak jauh ya pasti ada hubungan-hubungan dengan taklid ya itu. Ya. Makanya kan yang berbau dengan syirikan ya.
gitu. Dan juga bercampur dengan mantra-mantra kan kayak gitu kan ceritanya. Ada mantra mantra ini sihir ya kan gitu. Kan cerita kayak gitu kan. Cerita fiksi aja lah. Kan cerita fiksi ya, komik gitu ya. Kalian kan mau fiksi abah almarhum. Itu cerita fiksi itu kan nggak jauh kan ada sihir-sihir yang gitu. Iya. Lebar kopi mah. Cerita kayak sihir ya. Kayak gitu, perdukunan gitu ya, nggak jauh kan itu. Sama Iya. lampu. Ada kebarangan itu dia pentok. Jadi nggak jauh adanya hanyalah pendapat-pendapat dan taklid ya, dugaan-dugaan kan kayak gitu. Cerita-cerita mistis kan dianggap seolah-olah ada gitu ya gitu. Padahal itulah Karangan manusia udah. iya kalangan manusia. Settingan juga kan kadang, insya Allah. Udah lihat tanggupan bagus ya perahu hidup aku sangguri yang kata masih kalangan orangnya cara waktu home. Oh lah alam. Telungkup lalu itu di perahu jadi kru. Jadi memang ilmu-ilmu yang tidak bisa dipercaya ya. Kalau hanya ilmu dunia, biografi atau bukan biografi apa, biologi ya gitu. Biologi ya gitu ya, itu nggak masalah ya gitu. Tapi kalau sudah ilmu-ilmu yang isinya sihir gitu ya, dongeng lah gitu ya, fiksi, gitu. Ya, itu tidak bisa dipercaya. Mulut ke mulut. Iya. Cuk si Aki dia. Hanya pendapat-pendapat saja. Cep. Tapi kalau hadis kan itu Banyak. mulut ke mulut mungkin model hadis. Hadis ya bedanya kalau hadis itu kan ada rawi, ada rawi, ada sanadnya. Bedanya itu. Dan saya kan belajar di studi ilmu hadis setelah hadis lah itu. Itu kan sangat detail dari pohon sanadnya itu. Sehingga nggak kayak dongeng gitu. Nggak kayak cerita-cerita itu enggak. Al-Bukhari kan sejaman dengan Kanjeng Nabi nya. Enggak, jauh semua. Ya bisa. Jadi tak detail. Nah, misalnya dari sahabat misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian terus dari tabi'in, terus ke bawahnya itu dipilih lagi ulama hadis mana yang ini ya, perawinya gitu ya. Jangan sampai si tukang berdusta, kan gitu. Jangan sampai orang yang memang hadisnya tidak bisa diterima, gitu. Ya, makanya beda kalau yang namanya hadis itu. Beda dengan Al-Quran langsungnya. Nah, Al-Quran langsung dari firman Allah ya gitu. Bisa dipahami, bisa dibohongi, Iya. seayat dikepake. Iya. Seayat, jangankan seayat, sehuruf juga kan pasti. Iya. Nah, pasti kelihatan kalau ada yang itu. Karena Al-Quran asli firman Allah. Nah itu. Ada pula ilmu selain Al-Quran bisa jadi menjelaskan perkara-perkara yang benar. Itu. Namun tidak bermanfaat untuk hati atau ilmu yang sahih. Namun harus melalui jalan yang terjal untuk melaluinya gitu. Untuk meraihnya itu harus melalui jalan yang terjal. Ya kalau seseorang ya memahami ilmu ya,
ilmu manapun selain Al-Quran ya gitu. Walaupun tentunya juga Al-Quran juga dihafal juga pasti ada jalan kejarnya juga, ada jalan terjalnya juga orang menghafal Qurannya. Tapi beda dengan orang menghafal ilmu selain Al-Quran, beda banget. Orang ketika menghafal Al-Quran, ya, Al-Quran diulang 3 sampai 4 kali, misalnya seayat ya, diulang, dikaji ya, 3 sampai 4 kali, itu nempel, cepat sekali nempelnya gitu, hafalannya nempel ya gitu. Apalagi kalau masih bersih ya, otaknya seperti anak-anak, remaja, pemuda itu cepet tuh. Sampai Iya. sekarang ingat ya. Iya. Kalau otaknya benar-benar masih bersih mah ya, masih encer gitu. Tapi kalau mereka disuruh menghafal, misalnya menghafal ilmu dunia, katanya justru lebih susah daripada ilmu Al-Quran. Lebih susah justru. Matematika. Iya, menghafal matematika, misalnya matematika, biologi, geografi gitu kan, malah lebih susah daripada menghafal Quran. Emang kelihatan justru kayak gitu, emang pastilah ilmu Al-Quran itu ilmu yang paling istimewa gitu, mudah sekali untuk dihafal, beda dengan ilmu-ilmu dunia gitu ya. Gitu. Bahkan saking susahnya ilmu dunia itu ya, seperti ilmu akuntansi saya juga pernah belajar tuh ya. Itu memahaminya liar pisan tuh apa. Liar, mending karena masih komputer walaupun ya kadang agak berbelit-belit juga, misalnya udah ilmunya udah ke dalam, tapi ya bisa lah dipraktekkan tuh. Beda dengan akuntansi itu. Nah itu. Terkadang emang kendalanya lebih banyak ketika menghafal ilmu dunia ya, dibandingkan Al-Quran. Cuman ketika kita menghafal Al-Quran, yang menjadi kendala itu satu, malas. Malasnya itu, Masya Allah ya. Masuk. Terkadang bukan hanya malas ya, ada satu ganjalan di hati atau gimana ya, ketika kita mau bermurojaah ya, misal ke guru kita, nggak usah ke guru lah, misalnya ada saudara kita yang lebih hafal Al-Quran misalnya gitu ya, atau misalnya ada mungkin di antara para ikhwatibillah yang pasangannya bahkan ya lebih hafal Al-Quran ya, gitu, tapi nggak mau bermurojaah kepada mereka, kenapa gitu ya. Ya itu terkadang jadi pertanyaannya ke situ. Nah, nggak mau gitu. Padahal pasangannya itu lebih hafalan Qurannya gitu. Nah, kalau nggak mau bermurojaah, bertalaki lah gitu, tetap ingin ke gurunya gitu, aneh gitu ya. Gitu. Nah, itu apa? Apa rahasianya? Apa kendalanya gitu? Gitu. Ya. Apa hanya karena misalnya kurang setia atau kurang peka? Jadi kalau murojaah kan itu nggak ada hubungannya, nggak ada ya gitu. Murojaah kan dengan Al-Quran, bagaimana bisa mendekatkan pada Al-Quran. Kalau masalah kurang peka, kurang setia itu kan masalah hal yang kecil juga ya. Jadi kadang hal-hal sepele yang dibesar-besarkan ya gitu, melupakan sunnah dan kewajiban yang harus diupayakan. Nah itu ya, itu quotes dari saya ya. Terkadang masalah-masalah sepele yang dibesar-besarkan melupakan kewajiban dan sunnah yang harus diupayakan. Tahu orang punya ya masalah sepele, masalah kurang peka lah, kurang apa, salah kayak gitulah gitu, kok jadi merembetnya ke nggak mau bermurojaah gitu. Aneh kan gitu. Nah, itu kewajiban dan sunnah itu jadi terkendala gitu ya gitu, hanya karena hal itu. Ini yang kadang menjadi masalah nih ya.
Dan memang justru seorang yang dia pengemban Al-Quran sejati itu ya, jangan sampai ketika dengan gurunya itu seolah-olah gitu ya, seolah-olah pang soleh nah gitu, seolah pang hebat nah gitu ya, bahkan hafalannya itu wah. Tapi kalau yang terdekatnya ya kepada suami atau istrinya gitu ya, nah itu beda gitu. Ya, memang itu bukan masalah yang enteng gitu ya, bukan masalah yang gampang gitu ya. Tapi ya itu ya, dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Nah justru ketika orang yang benar-benar punya semangat mengemban Al-Quran ya, baik itu hafalan ya, mengajarkan Al-Quran ya, kemudian juga dia mengajarkan dengan bahasanya, bahasa Arab atau tafsir yang lainnya gitu, banyak lah gitu. Maka disiplin ilmunya dapat, disiplin akhlaknya juga harus dapat ya. Disiplin akhlaknya harus dapat. Nah ini kan kalau melihat di sini, ini disiplin ilmu ya gitu. Disiplin ilmu kan masalah ilmu ya, ilmu Al-Quran, ilmu dari Al-Quran, kemudian ilmu dari selain Al-Quran juga ya gitu. Itu disiplin ilmu ya. Karena itu ilmu selain Al-Quran itu kan akan tetapi ya manfaat yang diperolehnya cuma sedikit ya. Bagaikan daging unta yang kurus yang berada di puncak gunung yang terjal gitu. Nah itu biasa membayangkan ya, daging unta ya, yang kurus yang berada di puncak gunung yang terjal gitu. Ada juga ilmu selain Al-Quran tapi ya, seperti ilmu filsuf ya, filsafat. Nah itu juga karya tulis manusia, pikiran manusia sebenarnya itu filsafat itu ya. Ya itu pikiran manusia. Terus juga ilmu yang memang subjektivitas ya gitu, pikiran manusia itu banyak ya gitu. Tapi aneh seperti ilmu-ilmu ya, filsuf ya, filsafat itu lebih digemari gitu ya. Mungkin saya menerangkan seperti ini ilmu tafsir ya, adalah tadabbur Al-Quran. Kalau lihat viewnya ya gitu, view aja di YouTube tuh ya, cuman 5-6 gitu ya. Bahkan paling tragis itu 4. Viewnya tuh 4. Pasti itu. Karena emang zaman sekarang lah kayak gitu lah gitu, kayak gitu. Udah beda lah gitu ya. Apalagi panjang sih kalau Ustaz Dian itu panjang ilmu tafsir gitu kan. Nerangkeun Ibnu Katsir suatu tafsir. Mun view-na di ari salah kan. Berapa lah gitu. Paling tinggi ya paling view dari kajian tafsir itu 20 gitu paling tinggi. Saya juga ada 20 gitu ya. Lebih lah 30 juga itu ada. Ya. Cuman yang paling banyaknya sedikit ya. 3, 4, 5. Karena emang zaman sekarang itu ya nggak banyak digemari sebenarnya kan. Ilmu fikih, ilmu tentang taharah, tafsir gitu ya. Harusnya memang orang yang canggih, orang yang peka itu ya seperti yang saya katakan, dia canggih juga terhadap Al-Quran ya, gitu. Jangan ini mah canggih menguasai ya. Tapi terhadap Al-Quran nggak bisa ya. Sepatah kata pun nggak bisa terhadap Al-Quran ya. Nah, itu yang aneh gitu. Zaman sekarang apalagi ya gitu. Dan itu bukan hanya terjadi terhadap orang yang tidak mengerti agama. Kadang yang ngerti agama juga susah. Iya. Orang yang ngerti agama, ya bukan ngerti maksudnya
Ya menguasai enggak sih, kalau menguasai mah beda lagi ya gitu. Maksudnya mengerti itu seperti ya dia mengerti tentang masalah sholat, masalah ya masalah ringan-ringan lah tentang agama lah gitu. Gitu. Itu untuk belajar Al-Quran juga susah juga. Untuk melancarkan bacaan Al-Quran, untuk memperbaiki Al-Quran itu perbaiki bacaan Quran ya gitu, susah banget ya gitu. Itu orang yang ngerti. Nah, giliran orang tuh ya dikasih ya kerjaan, ya dikasih yang berbau cuan, ya, yang dampaknya atau praktis ya gitu, cepat gitu ya cepat. Tapi ketika kita baca Quran malah mundur gitu, nah, itu banyak sekali itu, banyak sekali itu. Disadari yuk belajar, ya belajar tahsin, mundur gitu, langsung gitu. Kalau enggak belajar itu sebentar, gitu, sebentar banget. Ya pengen cuma berapa bulan, gitu, ya, itu. Atau cuma berapa tahun. Ya akan terasa ilmu seperti itu ya. Gitu. Nah itu. Nah ini memang tragis di kita, berapa persen sekarang yang nggak bisa baca Quran. Semakin bertambah dan bertambah ya. Bertambah makin berkurang. Bertambah malah. Yang nggak bisa baca Quran tuh bertambah, makin bertambah. Yang bertambah dan bertambah. Justru yang bisa baca Quran malah semakin sedikit. Itu. Ya, karena bacaan lewat YouTube mungkin nggak ada. Ada lewat YouTube juga, itu mah nggak ngejamin. Nggak jadi ya kalau nggak ada guru nanya. Iya, harus ada guru yang gitu. Jelaskan kan. Tafsir tahsin, itu tahsin juga harus ada guru tahsin ya. Mungkin menurut dia udah bisa gunah gitu ya, nahan aman, nah padahal itu salah gitu. Baru aman, nah padahal harusnya ditahan sinunnya itu. Aman, nah kan. Ya itu kan salah kalau tidak ditahan. Nah, kan kayak gitu. Kalau belajar dari internet gitu. Iya. Iya. Nah yang namanya belajar agama mah nggak bisa otodidak, nggak bisa cuman lewat link atau lewat YouTube, nggak bisa. Kalau belajar agama mah harus ada guru. Kalau ilmu dunia sih nggak apa-apa otodidak. Ya. YouTube, pada gaya di YouTube. Belajar lewat YouTube. Gitu. Iya. Udah mah. Dan berapa persen orang yang belajar seperti itu ya lewat internet kadang salah paham, si gurunya mengatakan ini, dia mengatakan itu beda. Nah itu. Ya kembali lagi ke tema kita. Jadi ilmu selain Al-Quran itu manfaat yang diperoleh cuma sedikit ya. Kenapa cuma sedikit? Karena walaupun itu ilmunya ilmu dunia ya, terkadang ya, ada ilmunya itu memang sesuai dengan Al-Quran, ada yang memang bertolak belakang ya. Makanya kurikulum itu kan berpengaruh juga ya, kurikulum semakin kesini gitu ya, malah gitu ya. Punten ya, di beberapa sekolah itu seperti ya ngaji tahfidz, tahsin itu nggak diutamakan di sekolah-sekolah itu ya, nggak diutamakan. Paling ya kalau sekolah Islam ya bersyukurlah gitu ya, pesantren bersyukurlah gitu. Tapi kalau udah sekolah umum iya biasa. Iya gitu. Bahkan menutup aurat juga udah gitu ya, nggak pakai kerudung gitu ya gitu. Si perempuannya gitu ya. Si siswinya itu ya gitu. Di sekolah saya emang nggak ada yang pakai jilbab. Iya ada, kan baru tahun 90-an tuh teh jilbab itu
Di rumah udah bukan jilbab, kerudung aja dulu mah. Biasa ini Baru tahun 90 itu nah itu di populer lah gitu. Berkerudung dulu kan belum yang syar'i, nanti semakin sini ada yang syar'inya gitu. Ya masih bertahap lah. dulunya Iya. kayak kerupuk itu nama telakuk paling. Iya. Kalau ibu-ibu nama karembong itu nama Indonesia. Nggak nutup gitu, tapi nutupkan dia paling. Jadi makanya itu berpengaruh sekali yang namanya kurikulum gitu ya. Dimanapun kalau sekolah umum itu ya. Di nomor 2 kan agama sama. Iya di nomor 2 kan agama cuman paling ya sehari itu ya 2 jam, itu pun cuma seminggu sekali. 2 jamnya juga bukan 2 jam asli, Ya, 45 menit. 45 menit ya gitu. 90 menit ya gitu. Itu atau kalau nggak sejam. Itu juga yang dibahas itu lagi gitu dalam pelajaran ilmu agama itu juga itu lagi ya. Di PAI itu lagi ada ya, gitu. Yang benar-benar memang masuk ke hati anak-anak, yang benar-benar bisa menggugah akhlak anak-anak ya. Tetap aja kayak gitulah. Ngebully kan masih ada ngebully ya. Di anak-anak juga ngebully. Mereka masih ngomong kasar ya. Mereka masih nggak sopan ke orang tua. Layangan aduh ampun. Iya. Ya nang layangan kan di rel. Di sekolah Islam juga bahkan masih ada ya. Masih ada di sekolah Islam ya. Ini yang bicara Islam, sekolah Islam motivasinya ingin hafal Quran dan sebagainya, masih ada yang berkata kasar yang gitulah gitu. Padahal harusnya apa? Yang dinomor satukan kan akhlak gitu. Budi pekerti kan, pelajaran akhlak dan budi pekerti. Tapi jauh dari situlah gitu. Nah makanya bismillah kembali kesadaran kita itu harus dekatkan dengan Al-Quran ya gitu. Dan dekat dengan Al-Quran juga tidak hanya bisa membacanya, tidak hanya bisa menghafalnya, tapi bagaimana menanamkan akhlak Quran itu yang sejatinya iya ke hukum sehari-hari. iya Jarang minum waktu. harusnya itu yang dipakai akhlaknya gitu ya. Akhlak Al-Quran, terus juga hukumnya ada dalam Al-Quran, syariat Al-Quran, harusnya itu yang lebih ya. Nanti kita juga cuman hafalan, cuman tahsin, itu juga kadang kan nggak masuk juga ya kalau orang tertentu ya itu malah susah dipelajarin juga kan kalau orang tertentu ya gitu. Surat An-Nisa kan masalah warisan kan beda antara awet dan laki. Iya, itu juga harus disarawakan model bapak saya ya. Iya, sama kan harus dipraktekin justru itu juga ilmu tentang waris harus praktekin sama itu juga sama. Oh, senang lah kalau nak itu. Nah, itu. Insyaallah. Kayaknya kan kurang ngaji gitu deh. Kurang mengkaji Al-Quran. Bisa ngecium, bisa ngapal. Bisa melaksanakan apa yang dikandung isi Al-Quran itu. Itu. An-Nisa kan hukum bungkul itu kan. Hukum waris, hukum kawin dari mulai nikah. Nah, itu tentang syubhat sudah dibahas ya. Nah, sekarang Al-Quran juga obat penyakit syahwat. Nah, Al-Quran juga mampu menjadi penyembuhnya karena ia berisi hikmah dan pelajaran yang baik. Penyakit. Ya, tentang penyakit syahwat itu kan banyak ya. Mulai dari syahwat ya, ingin hiburan lah, itu juga kan sama sebenarnya. Hiburan seperti ya game-game online yang gak manfaat misalnya, itu kan syahwat sebenarnya itu juga. Terus juga
syahwat ya, kayak anak muda zaman sekarang sudah pacaran ya gitu. Ya, ada. Itu juga syahwat. Nah itu. Nah, obatnya itu ya Al-Quran. Karena Al-Quran punya hikmah dan pelajaran yang baik. Dalamnya mencakup pemberian atau motivasi lah, pemberian semangat lah, targhib gitu ya, dan ancaman tarhib ya. Menjadikan hamba zuhud dalam kehidupan dunia ya. Zuhud ya itu. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran ya, gitu. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya gitu. Ya, orang-orang kafir itu dihiasi ya itu dengan kehidupan dunia yang gemerlap, yang gemilang, orang-orang kafir itu ya. Dalam surat apa itu, kalau kita sudah mati kan hanya tidak akan hidup kembali apa kan gitu, ngayal aja. Iya. Surat Al-Isra kemarin saya baca. Nah itu diantaranya di surah Al-Baqarah tentang orang kafir kan. Itu dihiasi kehidupan dunia ya, buat mereka ya. Ya nggak heran kalau mereka hebat masalah dunianya itu ya, masalah teknologi gitu ya, masalah informasi itu kan orang kafir paling hebat ya, karena emang dihiasi buat mereka kehidupan dunia itu. Masalah orang kafir juga mereka malah lebih hebat gitu. Nah itu segala aspek lah gitu, karena dihiasi oleh mereka ya, kepada mereka kehidupan dunia. Karena itu kan dunia itu kalau menurut hadis adalah dunia ya, sijnul mu'min ya, penjara bagi orang-orang yang beriman. Dunia itu jannatul kafir dan surga buat al kafirin, orang-orang kafir, surga gitu ya. Itu surga. Karena apa? Ya kehidupan semuanya itu dipenuhi buat orang-orang kafir ya. Itu ya. Kehidupan dunianya. Nah itu. Nggak jarang dari mereka selalu mudah mendapatkan kekayaan ya. Gemerlap sampai banyak mobilnya itu ya. Hartanya itu iya. Gede. Kita kan yang mana rata-rata ya segini. Iya. Bangunannya itu, rumahnya itu, insya Allah orang-orang kafir juga. Ya kalau lihat ya antum di seperti hutan ya. Kalau yang menggemari main bola itu ya, main bola yang kafir itu ya. Jangan kan main bola yang kafir juga, itu yang Islam juga itu, lihat bagaimana hartanya. Itu ya. Tapi yang kafir itu lebih ini ya, hartanya itu luar biasa tuh, mobilnya itu ya, itu koleksi mobil, ke tempat stadion lain kayak mobil sendiri gitu ya, ke mobil, semua wanita di gini, aduh, masya Allah ya itu, ya, itu syahwat itu juga ya, syahwat wanita ya, syahwat tahta, harta gitu ya. Syahwat hiburan juga jangan sekarang mah ya, syahwat kuota banyaklah, syahwatnya data itu banyak, lebih banyak syahwat sekarang mah, sumber syahwatnya lebih banyak. Iya. Yang punya uang apa yang mau diambilkan ya. Nah itu. Masyarakat ya, bisa ibadah, tua. Iya. Jadi Islam itu, Al-Quran itu ya mendorong kita untuk zuhud ya. Ketika kita mendapatkan sedikit dari dunia ya, cuman sedikit dari dunia itu ya, sedikit aja ya, kita didorong untuk zuhud gitu. Bersyukur ya. Sehat juga, itu udara yang kita hirup tuh. Iya, didorong kita. Iya. Kita
agar tidak terlalu Berapa kalau pas sakit? ya, tidak terlalu berlomba dalam masalah dunia. Dan berharap kehidupan akhirat. Ya. Kan gitu. Wa batagi fima ataqaulahud darul akhirah. Gitu. Yang pertama yang utama itu adalah akhirat. Wala tansa nasibaka minat dunia. Terhadap dunia itu cuman jangan lupa, ya. Jangan lupa, artinya bukan prioritas sebenarnya ya. Yang prioritas itu akhirat. Gitu. Terhadap dunia mah jangan lupa, ya. Kapasitasnya jangan lupa. Tapi kebalik di kita mah kebalik. Padahal dulu itu seorang alim itu ya, seorang tabi'in itu bisa belajar itu 6 hari, mencari dunia cuma sehari gitu bisa. Nah, di kita kadang justru kayaknya emang butuh suntikan rohani lah gitu. Ya. Belajar untuk ilmu din itu atau ngaji itu ya sisa waktu lah gitu. Nah itu bukan prioritas kita ya. Kalau kita sudah prioritaskan untuk ngaji lah, ngaji siang-siang kayak gini gitu walaupun panas capek gitu ya, atau juga belum turun hujan gitu ya, terasa sekali panasnya gitu ya, sorenya tidak turun hujan kan, biasanya kan sore kan sini kan jam 4-an hujan walaupun dulu makan gitu ya. Nah itulah ujian. Tapi kalau mencari dunia ya, walaupun pernah strik ya, sampai kakinya patah-patah ya, pecah-pecah, tetap mencari dunia itu wah gitu sejauh apapun ya. Jadi kalau ngaji ya, mencari yang terdekat saja gitu ya. Insya Allah di waktu sisa aja gitu. Nah itu yang menjadi masalah juga buat kita, kurangnya sifat zuhud ya, tidak bersederhana ya dalam kehidupan dunia, tidak sederhana. Dalam masalah keluarga juga gitu ya, inginnya rumah yang segala cukup, segala ini gitu ya, ada parkiran dan sebagainya, masalahnya semuanya cukup mewah gitu ya, inginnya kayak gitu kan, sehingga kemana rasa zuhudnya itu ya gitu, rasa zuhudnya kemana? Nah, itu kan udah segala terbalik zaman sekarang bang. Nah itu Al-Quran mendorong agar kita supaya hanya berharap kehidupan akhirat. Kemudian juga diberi dalam Al-Quran juga ilmu lewat permisalan gitu. Permisalan bagaimana berhala itu diantaranya kan. Kalau apa di surat apa itu? Al-Hajj itu ya permisalan tentang berhala ya. Kalau misalnya ada ya apa itu ya ayuhan nasu duriba masalun fastami'ulah kan gitu. Nah, itu innalladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban. Gitu. Tidak bisa kan mereka menciptakan itu walaupun dzubaban. Ya. Seekor lalat. Yaslub yaslubhum dzubabu sayul la yastanqiduhum min. Dan kalau lalat itu mengambil sesuatu dari berhala itu ya, mereka nggak akan bisa si berhala itu mengambilnya lagi. Itu dikasih permisalan seperti itu ya gitu. Gitu. Dibuat. Iya. Lucu kadang-kadang yang dipikirin. Berhala kan dibuat oleh manusia. Iya. Dia disembah Lucu sangat. Sampai kan ya salah seorang sahabat ya, tentang bagaimana
roti aja kan disembah gitu, roti dibikin sembahan, dimakan lagi gitu kan, lucu kan, makanya gitu. Dia ketika belum Islamnya dia tertawa-tertawa sendiri gitu. Gitu, saking bodohnya ya. Iya, saking bodohnya si roti itu disembah gitu. Nah, itu. Belum permasalahan tentang infak juga ya. Masaluma yunfikuna amwalahum fi sabilillah gitu. Dipermisalkan infak yang yaitu infak dari hartanya fi sabilillah ya, itu untuk berjihad di jalan Allah gitu. Ada yang kama salih habatin ambadat sab'a sanabila dan seterusnya gitu ya. Gitu. Seperti pohon yang menumbuhkan tangkai-tangkai sampai 700 tangkai gitu. Banyak sekali gitu ya permisalannya gitu. Sehingga kalau gitu mendorong orang itu buat berbagi gitu. Buat berbagi ikhlas, tapi ya harus ikhlas ya, jangan dilapisi dengan al-manna wal ada ya. Jangan diungkit-ungkit lah gitu berbagi gitu ya. Wah, saya sudah berjasa ini, sudah memberi ini ya, jangan diungkit-ungkit gitu. Jangan menyakiti si penerima gitu ya gitu. Hilang semuanya. Iya itu mah. Bukan kebul di atas batu. Nah itu. Surat Al-An'am. Nah itu pemisalan kan banyak ya. Dan kisah-kisah yang mengandung pelajaran ya gitu. Banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran ya. Kisah Ashabul Kahfi ya gitu. Kisah para nabi ya pasti jelas. Kaum muda kafinya yang kedua itu. Kita akhirnya masuk surga katanya Pak Ustadz itu saya. Oh alam. Nanti saya yang menunggu di depan gua gitu. Terus juga kisah-kisah yang lain ya, kisah Luqman ya gitu. Seorang yang solih gitu. Toha juga cerita Nabi Musa ya. Iya, banyak kisah-kisah. Kisah orang-orang yang soleh banyak. Kisah orang-orang yang pedit juga ada. Kisah Qarun ya gitu. Kisah Fir'aun ya. Corona yang dilakukan sampai rumahnya. Iya. Jadi laut apa itu? Laut Merah. Laut Merah. Laut Merah mah Fir'aun. Kalau Qarun mah seluruhnya mah hampir seluruh dunia di ini kan gitu. Di Laut Tengah gitu. Itu. Itu kan banyak mengandung pelajaran ya. Di Laut Merah. Iya. Oleh karena itu, apabila hati yang selamat itu melihatnya, ia akan tergerak menuju apa yang bermanfaat di dunia dan akhiratnya. Dan menjauhi segala perkara yang berbahaya untuknya, sehingga ia menyukai petunjuk dan membenci kesesatan. Nah, kemudian juga Al-Quran akan menghilangkan penyakit-penyakit yang menimbulkan keinginan-keinginan yang rusak, sehingga hati menjadi lurus, istiqomah, dan keinginannya pun menjadi lurus, diarahkan ke jalan yang benar. Ia kembali kepada fitrahnya sehingga menjadi lurus perbuatannya. Hati pun mendapatkan gizi dari iman dan Al-Quran yang dapat mensucikan dan menguatkannya, memberikan kegembiraan, kebahagiaan dan semangat serta mengokohkan kerajaannya. Ya, maksudnya bagaimana menjadi kokoh. Ya. Pula kokoh juga pada keluarganya, kokoh pada dirinya itu khususnya ya, dan juga kokoh pada lingkungannya juga. Itu luar biasa Al-Quran itu. Karena itu Nabi memohon kepada Allah ya, ada sebuah doa khusus ya, agar Al-Quran itu jadi pelita dalam hatinya. Doanya itu as'aluka bikulismin
huwalaka samaita bihi nafsak au allamtahu ahadan min khalqika au anzaltahu fi kitabik aw istasarta bihi fi ilmil ghaib indaka fi ilmil ghaib indaka istasarta fi bihi ya aw istasarta bihi fi ilmil ghaibi indaka anta al-Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa boleh dibaca gitu atau wajalaa boleh wajalaa husni wadaha bahami atau boleh dibaca wadiha bahami. Aku memohon kepadamu dengan seluruh nama yang engkau namai dirimu dengannya, itu Asmaul Husna ya diantaranya, atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu. Ya, di dalam itu ada Asmaul Husna yang 99 dalam Quran ya. Digabung dengan satu itu nama Allah juga, itu Asmaul Husna ya, jadi 100. Atau nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaib di sisimu ya. Maksudnya ada nama-nama khusus ya yang hanya Allah yang mengetahuinya. Agar engkau jadikan Al-Quran sebagai air hatiku atau apa, air hati ya. Di sini maknanya air hati ya. Rabi'a qalbi, pelita gitu. Bisa pelita hati ya, boleh. Cahaya dadaku, menghibur kesedihanku ya. Jadi terhibur lagi kalau orang yang lagi sedih, galau, susah ya. Ketika baca Quran terhibur lagi. Jadi jalan keluarnya itu Al-Quran ya. Dan penghilang kegundahan ya. Hadis riwayat Ahmad. Nah itu tentang Al-Quran sebagai penyembuh. Nanti kita akan menjelaskan bagaimana pola fadilah tadabbur Quran agar kita tidak menyerupai ahli kitab. Terus saja dahulu. Wallahu minkum wallahu fikum. Insyaallah besok kita lanjut lagi pada salat zuhur ya. Wallahu minkum. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.